Tidak dipungkiri lagi bahwasannya Allah itu menciptakan makhluknya itu berpasang-pasangan itu Pak Ustadz ya. Ada malam, ada siang ya, ada jantan, ada betina, ada laki-laki, ada perempuan gitu. Dan di antara makhluknya tentunya juga memiliki syahwat, dan itu juga yang salah satu penyebab makhluk itu tetap bertahan dan bisa berkembang biak dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Benar. Kalaulah misalkan seekor burung jantan kita pelihara, dalam arti kata dia dikurung jomblo sendiri ya di dalam kurungan, nah tentunya ini kan akan membuat siksa batin buat dia gitu kan Pak Ustadz. Nah apakah ini tidak menyebabkan dosa bagi kita? Yang pertama karena mungkin syahwat dia tak tersalurkan ya. Kemudian yang kedua ya dengan hal demikian membuat perkembangan keperkembangbiakan hewan tersebut itu tidak bisa berjalan dengan normal, dalam arti kata itu terhambat nih Pak Ustadz. Ya. Baik, berkaitan dengan apa yang dirasakan hewan, memang ini juga yang repotnya, kita sulit untuk memahami perasaan mereka. Apakah mereka memiliki perasaan yang hasrat ataupun kecenderungan yang sama seperti manusia. Ini kita nggak bisa mengerti ya. Tapi yang pasti untuk dia bertahan hidup yaitu membutuhkan makanan dan tempat yang layak. Ini adalah dua hal yang pasti kita menerima, kita kita sepakati itu gitu. Adapun berkaitan dengan kebutuhan dia untuk berkembang biak atau menyalurkan hasrat seksualnya sebagai seekor hewan ataupun binatang, apakah ini sama juga dan harus kita pertimbangkan atau tidak? Ya, Allah Ta'ala alam untuk masalah ini gitu. Ya. Namun kita perlu lihat bagaimana hewan-hewan ini berkembang biak seperti itu ya. Kalau misalnya itu menjadi satu alasan agar mereka ini tidak diperbolehkan untuk dipelihara karena apa? Membatasi perkembangbiakan hewan tadi. Maka ini bukan alasan yang kuat ya untuk mengharamkan untuk mengharamkan mereka dirawat ataupun dipelihara, ditaruh kandang seperti itu. Kenapa? Ya karena pada asalnya itu sama sekali itu tidak menghalangi gitu. Sama sekali itu tidak menghalangi karena bisa saja kita pelihara yang betina dan yang jantan. Lalu mereka melakukan perkawinan dan akhirnya nanti masing-masing hewan itu ada yang beranak ataupun bertelur. Itu kan jadi kayak kawin paksa dia Ustadz. Bisa jadi dia nggak cinta deh sama burungnya gini. Ya itu tadi yang repotnya, kita tidak bisa menentukan siapa pasangan yang dia ridhoi gitu. Ya jadi itu bukan menjadi satu alasan ataupun penghalang untuk perbuatan ini diharamkan. Kemudian bahwasanya terkadang perkembangbiakan hewan ini mengalami populasi yang cukup tinggi dan meningkat. Ya sehingga ini juga bisa mengganggu siklus kehidupan yang lain. Ini dalam teori biologi ya. Kalau misalnya dia terlalu banyak, itu juga akan mengganggu siklus kehidupan yang lain. Kalau misalnya dia juga tidak ada sama sekali, ini juga itu akan berbahaya bagi kehidupan yang lain gitu. Ya pernah suatu ketika ada seorang pemimpin di mana dia menetapkan agar apa? Agar setiap burung-burung itu dibasmi. Akhirnya ketika burung-burung itu mulai sedikit ya, karena memang burung ini mengganggu pertanian masyarakat pada saat itu. Akhirnya ketika burung-burung ini sudah mulai punah, tidak ada, apa yang terjadi? Datangnya wabah belalang. Ternyata belalang ini juga lebih merusak dibandingkan burung-burung yang hanya sekedar memakani hasil pertanian para petani. Nah, seperti itu. Jadi memang keseimbangan itu perlu. Ya, keseimbangan itu perlu. Tidak boleh juga kita habiskan kembang biak para hewan-hewan ini. Juga tidak mungkin juga kita biarkan mereka berkembang pesat karena ini akan
merusak unsur kehidupan yang lain seperti itu. Nah, adapun apa yang harus kita lakukan, maka kita harus melihat bagaimana regulasi pemerintah. Karena pemerintah itu memiliki memiliki para peneliti untuk mengkaji tentang perilaku seperti ini. Kalau memang itu tidak ada masalah, ya artinya tidak apa-apa memelihara burung yang seperti ini karena jumlahnya banyak di alam, misalnya seperti itu, maka ya udah tidak mengapa, tidak masalah. Adapun masalah kebutuhan dia yang lain selain makan dan tempat tinggal, itu harus kita pikirkan, oh tidak gitu. Ya, tapi kalau misalnya pemerintah mulai mengatakan ini jenis burung ini sudah mulai punah, sudah mulai langka, tolong jangan ditangkap. Dia adalah hewan yang dilindungi. Nah, maka posisi kita pada saat itu menangkapnya dan memeliharanya, walaupun kita berikan dia segala macam kebutuhannya, tapi kalau misalnya pemerintah melarang karena dia mulai punah, maka ini perlu diperhatikan dan dipatuhi aturan-aturan pemerintah itu. Allah